Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Iqmal dari Prodi Agroteknologi. Saya akan mempresentasikan materi Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi, memahami konsep Islam tentang iptek ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan, diperlukannya perspektif Islam dalam implementasi iptek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan, menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofis tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan, membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi, esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dan menghadapi tantangan modernisasi. Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi, masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana yang dianggap mudarat. Jadi, tetap saja ada yang manfaat dan ada yang mudarat. Contohnya dari budaya barat yang kita lihat sekarang. Oleh karena itu, maka umat Islam harus cerdas mengambil sikap di tengah modernisasi yang tidak bisa dilawan. Masyarakat Islam harus menjadi modern tetapi harus tetap berada di dalam koridor ajaran Islam yang selalu mengagungkan terhadap penetapan norma-norma yang selalu berguna bagi umat manusia. Memahami konsep Islam tentang iptek ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Jika suatu bangsa itu menguasai iptek, maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Sebaliknya, jika suatu bangsa itu tertinggal dalam penguasaan iptek, maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa yang belum maju atau biasa disebut bangsa tertinggal atau bangsa yang sedang berkembang. Dalam bidang seni, seni merupakan ekspresi kesucian hati. Seni itu indah dan keindahan adalah sifat Tuhan. Dalam dunia modern, seni dapat menjadi pisau bermata dua bila di satu sisi dapat menjadi pencerah jiwa manusia dalam kehidupan dan satu sisi lagi dapat mengancam nilai-nilai hakiki. Dalam bidang ekonomi, menurut A.M. Saifuddin, ada 6 pokok perekonomian, yaitu barang dan jasa yang diproduksi, sistem reproduksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut, sistem distribusi yang diberi di antara pelaku ekonomi, efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi, antisipasi terhadap fluktuasi pasar mulai inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Dalam bidang politik, politik dalam Islam disebutkan siasah menurut bagian integral atau tidak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah 1. Siasah dusturiyah atau hukum tata negara, siasah dauliyah atau hukum politik yang mengatur hubungan internasional, dan siasah maliyah, hukum politik yang mengatur keuangan negara. Dan yang terakhir, bidang pendidikan. Bidang pendidikan adalah tujuan pendidikan dalam Islam dengan merealisasikan ubudiyah kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat dan mengimplementasikan khilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Menurut An-Nahlawi, Islam mengemukakan 3 metode, yaitu pedagogis, psikologis, 2. Saling menasihati antar individu dan masyarakat, 3. Menggunakan jalur kekuasaan.
Diperlukan perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi dua, yaitu ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Dan ayat kauniyah yaitu ayat pedoman dalam ibadah habluminallah termasuk ibadah mahdhah atau khusus. Dalam bidang ekonomi juga terdapat riba yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam. Seorang pakar ekonomi yaitu Syafi'i Antonio menjelaskan jenis-jenis riba yaitu riba qard, riba jahiliyah, riba nasiah, dan riba dalam nasiah. Dalam masalah politik, NKRI menjamin penduduknya untuk memeluk suatu agama dan melaksanakan ajaran. Kekuasaan harus diraih dengan berbagai cara, tetapi tidak menghalalkan segala cara yang diharamkan. Kehidupan demokrasi akan terasa menjadi berkah dan mendatangkan kemaslahatan bagi segenap rakyat jika dibingkai dengan nilai-nilai keilahian. Demokrasi akan menjadi bencana manakala para pelakunya menjauhkan diri dari nilai-nilai ilahi. Nilai-nilai ilahiyah yang terkandung dalam fikih siasah antara lain 1. Al-amanah, 2. Al-adalah, 3. Al-huriyah, 4. Al-musawah. Al-amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil yang diambil manfaatnya, haknya dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa harga maupun jasa. Al-adalah yaitu keadilan, yang merupakan suatu prinsip demokrasi dalam Islam. Al-huriyah yang merupakan kebebasan, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang yang menikmati sepenuhnya kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Dan yang terakhir, al-musawah adalah persamaan semua manusia dalam konteks hak dan kewajiban. Sementara tasamuh artinya adalah menghargai perbedaan yang ada sesuai dengan batas syariat. Menggali sumber historis dunia Islam unggul dalam iptek. Secara teologis dan realitas sekarang. Secara historis dunia Islam unggul dalam iptek, yaitu pada masa keemasan Islam, dunia menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi yang didasari penguasaan terhadap iptek secara sempurna, di mana terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad atau Irak. Secara teologis, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapatkan kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman, di mana umat Islam makmur secara materi dan rohani, juga makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Dalam realitas sekarang, yang menguasai dunia secara modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu 1. Rasional, 2. Sesuai dengan fitrah manusia, 3. Tidak mengandung kesulitan, 4. Tidak mengandung banyak taklif, dan 5. Bertahap. Esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif.
Dalam proses modernisasi ini, seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Industrialisasi membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, tetapi juga menyingkirkan sebagai masyarakat yang minus pendidikan. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua bertemu, dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui dengan suara lewat telepon, SMS, Facebook, atau Twitter, dan WhatsApp. Islam dipahami secara rasional, tidak sekedar dogma menurut Kunto Wijoyo. Ada 5 program reinterpretasi untuk menyarankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. 1. Perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural. 2. Mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. 3. Mengubah Islam yang normatif menjadi teoretis. 4. Mengubah pemahaman yang historis menjadi historis. 5. Merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang baik. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.